sih berharapnya pas kejadian itu dia pulang nunggu di rumah. Aku sih berharapnya nyawa dibalas nyawa. Tribuners, nasib malang dialami Asril Wahyudi, pria berusia 28 tahun asal Solok, Sumatera Barat. Nasibnya begitu memilukan. Ia dibakar bersama dengan truknya oleh 3 orang pelaku perampokan yang justru sempat menumpang truk yang ia kendarai. Jelas kepergian Asril meninggalkan luka mendalam bagi pihak keluarga, terutama bagi sang istri Suharti yang justru baru dinikahinya selama 2 tahun. Lantas seperti apa curahan hati dari Suharti atas kepergian dari sang suami? Saksikan selengkapnya hanya di Saksi Kata. Kalau dapat kabar sih itu di jam setengah 10 pagi. Nah, udah tuh memang dari beliau juga yang ngasih tahu. Memang keadaan juga baru bangun tidur. Ya. Karena memang pas malam itu memang sempat kontekan kami. Kontekan, terakhir chat itu memang kami jam 9:15 malam. Nah, sudah tuh itu beliau terakhir balas chat. Sudah tuh aku balas lagi, tapi dia tidak respon. Sampailah di jam setengah 12 malam. Aku video call, tapi berdering, tidak diangkat. Sudah tuh aku tiduran. Bangunlah pagi kami. Aku tidur bangun pagi, aku telepon dia, udah aktif nomornya, WhatsApp-nya itu, aku telepon biasa, udah aktif juga. Sudah aku udah menghubungi lagi, mungkin pikir aku tuh lagi di jalan balik atau memang katik sinyal di jalan itu. Sudah kami gitu aja. Dia pamit kemana dan biasa dia berjalan berapa lama deh? Dia pamit mau mau muat. Hari Minggu. Hari Minggu ya. Hari Minggu dia berangkat pamit untuk muat barang. Dia ngasih ke hari Sabtu. Malam Minggu tuh dia muat. Berangkat tuh malam memang. Hari Minggunya. Dibalas sampai tepat muat jam 6. Sore. Pagi. Dia berangkat malam. Oke. Sudah pagi. Udah tahunya udah aktif nomornya, cuman udah respon. Dibalaslah di jam 11 siang. Dibalas baru bangun katanya tidur jam 6 pagi. Sudah tuh aku tanya sudah bongkar belum, lagi nunggu alat turun. Sudah. Artinya komunikasi seperti biasa. Pada saat dikabarkan itu kapan dan seperti apa kabar itu datang? Hari Senin. Ya Senin pagi ya agak shock juga kan. Karena memang beliau juga janjinya mau pulang. Makanya sudah tuh pas dapat kabar kayak gitu kayak oh ya sudah, sebelum dapat kabar itu aku belanja karena memang beliau janji nih mau pulang. Aku mau masakin dia. Dapatlah kabar dari ini. Sudah langsung ngedrop aku di situ. Keseharian almarhum seperti apa? Kesehariannya ya biasa, dia tuh anaknya nggak banyak ngomong, baik orangnya karena memang komunikasi sama tetangga juga lancar, sering kumpul-kumpul sama tetangga. Kalau untuk kerja memang aku di luar pengetahuan aku, karena memang kerja di jalan dia supir. Tapi memang tetap masih kami komunikasi terus, walaupun dia tetap kerja, PC 24 jam itu udah berhenti kan. Memang berapa lama sih dia profesi sebagai sopir, Mbak? Kalau situ aku kurang tahu ya. Aku pas nikah tuh memang dia udah jadi supir. Mungkin kenalnya sudah jadi supir. Mbak, ini kan sudah dapat cerita almarhum meninggal dan sudah tahu belum penyebabnya atau sudah dikasih penyidik belum atau seperti apa? Sebelumnya belum tahu sih. Karena memang dapat kabarnya ini ditanya ini benar enggak platnya kayak gitu aja. Pas tahu benar platnya kayak terus diomong juga ada korban jiwa, di situ langsung ngedrop kan. Ada ciri nggak atau apa perabotan apa yang masih tersisa? Kalau itu terakhir aku bawa bekal dia, pakai piring plastik, warna untuk nasinya warna pink.
piringnya 2. Di lokasi kan ditemukan ada gelang, itu benar gelang? Iya, Pak Ibu? itu benar. Sudah lama dia pakai? Sudah. Ini kan belum tes DNA nih. Iya. Apa harapan kita? Ya harapan aku sih besar ya, itu bukan dia. Aku berharapnya entah dia lari kemana, entah diselamatin sama warga sana. Aku sih berharapnya pas kejadian itu dia pulang nunggu di rumah. Mohon maaf jika ini benar almarhum Yudi, apa yang harapan kita kepada pihak kepolisian agar pelaku dihukum seperti apa dan Ya, apa? kalau misalnya emang ini benar beliau, suami aku sih berharapnya nyawa dibalas nyawa. Minta hukum seberat-beratnya. Awal mula pengungkapan atau mengetahui kasus ini seperti apa, Bang? Baik, pertama memang berawal dari laporan masyarakat di tanggal 13 itu bahwasannya ada masyarakat yang menemukan mobil Fuso dalam keadaan terbakar. Kemudian dilaporkanlah ke kepala desa, kemudian dari kepala desa melapor kepada jajaran Polsek Tanjung Batu. Kemudian dari Polsek turun ke lapangan untuk melakukan olah TKP. Ternyata pada saat dilakukan olah TKP ditemukanlah mayat atau jenazah di dalam kendaraan Fuso yang terbakar tersebut dalam keadaan sudah terbakar 100% untuk kondisi jenazah tersebut. Bang, bagaimana kronologis kasus pembunuhan ini, Bang? Berdasarkan dari keterangan para saksi dan keterangan tersangka yang sudah kita amankan yang berjumlah 3 orang, bahwasannya ini bermula dari rencana para tersangka ini untuk ikut bekerja di proyek pembangunan jembatan di daerah Muara Kuang, yang mana pada awal keberangkatannya para tersangka ini ke lokasi diarahkan untuk berjanjian dengan kendaraan yang dibawa korban ini untuk masuk ke dalam lokasi pekerjaan. Namun sampai di lokasi pekerjaan ternyata ada selisih paham dengan pemimpin proyek di sana, jadi mereka tidak jadi bekerja di sana. Kemudian mereka kembali memutuskan untuk tidak jadi bekerja di sana dan mereka kembali ke rumahnya. Namun di dalam perjalanan mereka numpang kendaraan, pertama kendaraan jeruk, kemudian pengangkut jeruk, kemudian dia berhenti di kampung paman salah satu tersangka, kemudian melanjutkan lagi perjalanan pulang, namun di situ dia menumpang kepada kendaraan korban. Nah, disinilah awal mula terjadinya tindak pidana tersebut. Bang, motifnya apa sih, Bang? Sampai saat ini hasil penyelidikan kami ini murni motif ekonomi. Bang, hubungan antara korban dengan para pelaku ini seperti apa, Bang? Untuk korban dan pelaku ini sebelumnya memang tidak ada saling kenal, namun ini mereka dipertemukan karena memang sebatas ada kesamaan tujuan keberangkatan, yaitu di lokasi proyek pembangunan jembatan di Muara Kuang, sehingga salah satu pimpinan proyek di sana mengarahkan tersangka untuk numpang mobil korban pada saat akan berangkat menuju ke lokasi proyek. Bang, tadi motifnya ekonomi. Rencananya mau dijual kah, pencurian kah, atau seperti apa? Berdasarkan keterangan para tersangka yang sudah dikantongi oleh para penyidik, bahwasanya memang rencananya pada saat kemarin itu, pada saat mereka kalau sudah berhasil menguasai mobil tersebut, mereka akan membawanya ke Lampung untuk dijual. Oke. Bang, mungkin terakhir himbauan, Bang, kepada seluruh masyarakat wilayah Ugan Ilir khususnya agar tetap waspada terkait masalah keamanan, karena memang saat ini banyak kejahatan-kejahatan itu terjadi karena memang adanya niat dan kesempatan. Oleh sebab itu diimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada.